Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal biologi dan rekan-rekan pendidikan biologi yang saya sayangi. Hari ini saya Ani Anita Nurlaila dengan NIM 1172060005 akan mempresentasikan makalah dari jurnal internasional yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Adobe Flash CS6 pada Pembelajaran IPA, The Development of Interactive Multimedia on Science Learning Based Adobe Flash CS6, yang dimuat dalam International Journal for Educational and Vocational Studies volume 1 nomor 4 Agustus 2019 halaman 322 sampai 329. Pendahuluan. Multimedia umumnya digunakan dalam pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Dengan adanya aplikasi multimedia ini diharapkan akan lebih memudahkan untuk siswa sehingga menentukan dengan apa dan bagaimana siswa tersebut dapat menyerap informasi secara cepat dan efisien. Ilmu pengetahuan tidak hanya merupakan suatu akumulasi pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi merupakan proses penemuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran IPA ini merupakan ilmu yang harus dipelajari melalui observasi atau pengamatan secara langsung. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian guru masih kurang kreatif atau cenderung monoton dalam menggunakan media pembelajaran, sehingga diperlukan adanya inovasi dalam proses pembelajaran, salah satunya dengan pembuatan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan disampaikan. Peran multimedia dalam pembelajaran IPA ini sangat mendukung proses belajar siswa dan dapat membantu guru dalam menjelaskan fenomena IPA yang sebagian besar bersifat abstrak, serta siswa pun dapat memahami konsep IPA dengan baik dan benar. Adobe Flash CS6 dipilih karena aplikasi ini memiliki berbagai macam item atau fitur yang mendukung seperti animasi, perangkat lunak keluaran terbaru, kemudian sebagai aplikasi yang cukup interaktif dan mampu diintegrasikan dengan berbagai macam perangkat lunak lainnya. Selain itu, bahasa dan database-nya juga lebih kuat dari aplikasi lain. Kemudian diharapkan Adobe Flash CS6 ini dapat menjadi aplikasi untuk menunjang pembelajaran IPA. Menurut beberapa penelitian juga, media pembelajaran dengan menggunakan Adobe Flash CS6 ini dapat meningkatkan keterampilan proses sains, kemudian memotivasi belajar siswa, dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan multimedia interaktif yang menggunakan Adobe Flash CS6 pada materi tekanan dalam sistem peredaran darah dan sistem pernafasan untuk siswa kelas 8 SMP. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tahapan pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPA? Berbasis Adobe Flash CS6 pada materi tekanan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan kelas 8 SMP. Kemudian, bagaimana validitas multimedia interaktif pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 pada materi tekanan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan pada siswa kelas 8 SMP. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 pada materi tekanan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan kelas 8 SMP. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan tahapan pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 pada materi tekanan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui validitas pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 pada materi tekanan sistem peredaran darah dan
dan sistem pernafasan. Adapun desain penelitian yang digunakan yaitu Research and Development yang mengacu pada model ADI, yaitu meliputi 5 tahapan: analisis, rancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Tahap pengembangan multimedia interaktif yang pertama tahap analisis, yaitu analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu yang kedua tahap desain, ketiga tahap pengembangan, yang keempat tahap penerapan, yang terakhir tahap evaluasi. Instrumen penelitian menggunakan angket dan lembar pertanyaan. Angket yang digunakan ini skala multilevel, di mana setiap soal validator memberikan skor untuk aspek yang ditanyakan dari kategori pilihan multimedia pembelajaran. Skala 1, jika penilaian terhadap multimedia pembelajaran itu kurang baik. Skala 2, jika penilaian multimedia pembelajaran itu kurang baik. Skala 3, jika penilaian multimedia pembelajaran baik. Dan skala 4, jika penilaian multimedia pembelajaran sangat baik. Yang selanjutnya untuk uji validitas itu untuk mengetahui tingkat validitas dan kepraktisan multimedia pembelajaran yang akan dikembangkan. Ini disesuaikan dengan kriteria kualifikasi, yaitu ada pada tabel. Untuk persentase 76-100 tingkat validitasnya sah, 50-75 cukup valid, 26-50 kurang valid, dan kurang dari 26 itu tidak valid. Untuk respon siswa, yakni presentasi respon dihitung menggunakan rumus V sama dengan TSE per TSM kali 100%. Hasilnya nanti dilihat dari tabel kriteria respon siswa. Adapun hasil dan pembahasan. Yang pertama tahap analisis, yaitu dilakukan analisis kebutuhan, lalu analisis material, analisis tingkat kemampuan dan karakteristik penggunaan yang dimaksudkan. Untuk analisis persyaratan fase, yakni aplikasi komputer itu membantu seorang pendidik untuk proses pembelajaran sekolah. Namun di beberapa sekolah, khususnya di sekolah Kendari tersebut, masih belum menggunakan komputer sebagai media pembelajaran karena minimnya pengetahuan di bidang teknologi. Untuk selanjutnya fase analisis dari topik itu tidak semua kata atau tidak semua bahasan dalam bahan ajar dimasukkan ke dalam media pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman siswa tanpa mengurangi makna kalimat. Yang ketiga ada fase analisis karakteristik dan pengguna objektivitas. Hal ini disesuaikan dengan usia dan kriteria siswa. Usia 12-14 tahun digolongkan dalam tahap operasional formal, yaitu menunjukkan kemampuan berpikir abstrak dan murni menuju perkembangan karakteristik orang dewasa, mampu memecahkan masalah melalui eksperimen sistematis. Biasanya pada umur 12-14 tahun tersebut, biasanya peserta didik akan tertarik dengan gambar, suara, animasi yang bergerak, dan simulasi dengan tampilan yang disesuaikan dengan kesukaan masa remaja. Nah, ini contoh tampilan dari jendela Adobe Flash CS6 ya. Lalu untuk tahap desain meliputi penyusunan naskah materi, kemudian penyusunan saluran penyampaian materi berupa diagram alir atau mind map atau peta konsep, kemudian tahap mendesain media storyboard, dan pengumpulan materi yang dibutuhkan dari berbagai referensi yang relevan. Yang ketiga tahap pengembangan, yaitu proses pembuatan multimedia menggunakan software Adobe Flash CS6 yang dibuat dengan beberapa detail pendukung pada media seperti animasi, kemudian simulasi, serta menjadikan semua konten multimedia itu disesuaikan dengan storyboard yang telah dibuat pada tahap desain. Yang keempat ada tahap penerapan, yaitu penilaian oleh ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran, dan pelaksanaan uji coba terbatas produk
kemudian dilakukan validasi dan pengujian produk tersebut. Setelah selesai dibuat, produk akan divalidasi oleh 2 orang ahli media, kemudian 4 orang ahli materi, 2 orang ahli pembelajaran, 2 orang guru, dan 18 siswa. Nah, ini tabel data hasil penilaian produk oleh ahli pembelajaran. Didapatkan nilai akhir 76,56%, yang artinya berada pada validasi presentasi yang valid ya. Kemudian ini tabel hasil penilaian produk berdasarkan bahan ahli. Ini diperoleh nilai akhir sekitar 79,68%, berada pada kisaran persentase valid. Ini tabel penilaian produk oleh ahli media. Didapatkan nilai akhirnya 81,67%, yang artinya valid. Ini data uji coba produk menurut guru ya. Diperoleh nilai akhirnya 77,27%, yang berarti persentase memungkinkan. Ini data hasil uji coba terbatas oleh siswa. Didapatkan nilai akhir sebesar 89,1%, yang artinya kisaran memungkinkan. Dan tahapan terakhir yaitu evaluasi. Tahap ini merupakan penilaian dari 3 tahap sebelumnya, yakni tahap analisis, desain, dan tahap pengembangan. Biasanya penilaian atau evaluasi ini dilakukan pada tahap implementasi. Sebelumnya dilakukan penilaian oleh ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran, guru, dan uji coba terbatas produk pengembangan multimedia pembelajaran IPA. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 pada materi tekanan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan kelas 8 SMPN 8 Kendari, antara lain tahapan pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 terdiri dari tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Yang kedua, pengembangan multimedia interaktif pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 dikategorikan layak dan praktis digunakan sebagai multimedia pembelajaran. Hal ini ditujukan dari hasil validasi ahli sebesar 79,68%, validasi ahli media sebesar 81,67%, dan hasil analisis validasi ahli pembelajaran diperoleh 76,56%. Dan yang ketiga, kehadiran multimedia interaktif pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash CS6 ini pada materi tekanan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dapat membantu siswa dalam menjelaskan fenomena IPA yang sebagian besar bersifat abstrak dan membantu menghilangkan abstraksi tentang materi sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Selain itu, siswa juga dapat memahami konsep IPA dengan baik dan benar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.